yang boleh diizinkan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan juga kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini, wakil, bahkan saya diperkenalkan dengan Marco. Ya, kalau saudara kenal Shuli Liu, kalau nggak salah, dulu aktif katanya, ya, dulu aktif sekali di sini. Dia sempat saya bertemu di San Antonio. Saya sampai sekarang masih bisa berbahasa Indonesia karena saya memang lahir dan besar di Indonesia. Ya. Dan sampai sekarang sudah 16 tahun lewat saya berada di Amerika Serikat, dan memang sampai sekarang saya masih penduduk sana. Ya. Jadi senang sekali saya berada kembali di Indonesia, bertemu muka dengan saudara-saudara seiman. Saudara, biasanya kalau sesudah firman Tuhan, umumnya ya konsentrasi mulai berkurang. Ya, nggak tahu kenapa. Mungkin sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau lagi puji-pujian, semua terfokus dan semua menyembah Tuhan. Tapi saya percaya kita akan tetap bertahan sampai akhir. Amin. 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 Mari saudara kekasih, kita akan buka di dalam kitab Roma pasal 8. Sebelumnya saya mau kenalkan diri saya belum kenalkan ya, nama saya David Laban, nama saya. Saya mungkin generasi kedua dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Saya dosen di ITKI, dulu namanya STT Bethel di Petamburan. Saya dulu bantu Pak Pendeta Mesak almarhum, Om Ho, Pak Senduk. Jadi ini generasi tua, saudara, ya. Dan kalau yang sekarang saya banyak belum kenal, bahkan Pak Gembala Sidang cuma disebut nama, saya belum pernah kenal, temu muka. Ya, istri 1, anak 2, masih di sana, kuliah hampir selesai. Dan sekarang ini ya istri orang Sunda, orang Tasikmalaya, sekarang tinggalnya di Bandung kami, ya. Puji Tuhan, melalui Pak Niko, melalui Pak Budi Sastra, saya ditempatkan di Taman Anggrek untuk bermalam semalam saja. Dan kemudian saya harus ke Bogor dan melanjutkan perjalanan ke Bandung lagi. Baik, saudara yang kasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap hati kita menunggu jawaban Tuhan. Bagaimana sikap hati kita menunggu jawaban Tuhan. Ya, setiap kita, saya yakin 100% bahkan lebih dari 100% suka berdoa. Amin. Dan mungkin di dalam doa-doa saudara itu banyak sekali permintaan-permintaan. Mungkin ada permintaan khusus, namun sampai detik ini belum dijawab Tuhan. Atau bukan belum, sedang menunggu. Saudara suka menunggu? Suka menunggu? Halo? Nah, ya, banyak yang suka. Saya lebih cenderung percaya yang tidak suka menunggu, termasuk saya yang bicara. Nah, saudara kasih, apalagi pada masa-masa sekarang ini orang maunya dulu-duluan, ya. Pokoknya bukan gilirannya, pokoknya robot, ya, pokoknya gitu ya. Tetap kalau udah ngantri dia nggak tahan, ya, orang Indonesia itu biasanya, mungkin saudara enggak. Tapi kalau orang Indonesia nggak bakal tahan kalau ngantri, nunggu, ya. Tapi kalau udah menghadapi el-maut, monggo silakan duluan, ya. Kalau udah mau menghadapi kematian. Nah, saudara yang kasih, inilah bagaimana sikap hati kita orang percaya dalam menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, saya mau mulai dengan satu kisah menarik terjadi benar-benar di satu airport besar di Chicago. Ya, karena saya dari sana jadi banyak ilustrasinya dari sana, tapi nggak ada masalah. Yang penting adalah firman Tuhan ya. Nah, saudara, ada di airport itu besar sekali Chicago itu, ya, dan banyak orang sedang mengantri ke gate masing-masing, ya, untuk naik pesawatnya menuju ke destinasinya masing-masing, saudara. Apa dikata, saudara? Karena di sana tuh suka cuaca buruk. Ya, apalagi winter, musim dingin. Itu salju tebalnya tuh luar biasa, saudara. Jadi itu
landasan itu harus benar-benar kering, nggak boleh bersalju. Kalau sampai bersalju, bahaya. Itu pesawat bisa muter. Atau juga nggak boleh jadi batu es. Karena kalau salju kalau sudah mengendap, lama-lama dia mengeras. Kalau mengeras jadilah batu es. Lebih licin, lebih bahaya lagi buat pesawat. Jadi pesawat tuh sangat hati. Dan ini kali cuaca buruk. Ya, dibersihkan lagi, kering lagi, datang lagi, terus saja turun salju. Nah saudara, ini ada seorang businessman, punya jadwal begitu ketat, begitu padat. Jadi dia tidak mau ada terlambat. Saya kira di mana-mana di Indonesia juga sama. Ya nggak mau terlambat atau sampai miss gitulah istilahnya. Oke? Dan karena pesawatnya itu terlambat saudara, apapun alasannya dia nggak mau terima. Dia tidak mau terima apapun alasannya. Mau technical problem, mau cuaca buruk, apapun, I don't care. And I don't accept it. Dia nggak mau terima itu. Ya, dia bilang, harus jalan. Apapun yang terjadi. Demi bisnisku lancar. Demi rapatku bisa diadakan. Nah seperti itu saudara kasih. Sampai ini yang kedua, pesawat yang kedua, baru bisa jalan. Waktu pesawat yang kedua bisa jalan, ini orang sudah ngantri panjang saudara. Ini di Amerika loh saudara, bukan di Indonesia. Ya, orang Amerika tahu ngantri, tapi lain dengan yang satu ini. Ya, si bapak ini orang Amerika juga, bule. Dia lihat begitu panjang sampai lebih dari ada kali sampai 100 lebih, dia nggak tahan. Dia langsung datang ke counter, ketemu dengan flight attendant. Dia gebrak, dia lempar tiketnya. Dia lempar, ini orang Kristen loh saudara. Orang Kristen. Dia lempar tiketnya, dia bilang, saya harus ada di penerbangan, jangan delay lagi. Marah-marah. Ini flight attendant dimarah-marahin. Saya harus ada di penerbangan sekarang, dan saya minta di kelas 1. Jangan ngomong. Enggak ada alasan. Saya harus masuk sekarang juga. Wah, si flight attendant ini yang nerima ini saudara, hebatnya saudara. Nggak tahu dia Kristen apa bukan, tapi dengan senyum saja. Dia ngadepin orang yang merah mukanya, marah-marah, kata-katanya keras, kasar. Dia tetap senyum. Pak, kami akan sampai pada giliran Bapak, ya, selekas mungkin. Tapi Pak, maaf, Bapak harus menunggu di barisan karena setiap orang sudah mengantri, Pak. Tolong, Pak. Sopan kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus masuk duluan. Saya nggak mau ketinggalan. Nggak bisa. Dia bilang. Ibu tahu nggak? Do you have any idea who I am? Dia bilang. Ibu tahu siapa saya? Oh. Dihadapi lagi dengan senyum. Ini terlatih sekali nih flight attendant, profesional. Dihadapi dengan senyum. Dia bilang, baik Pak, sebentar Pak ya. Diambil itu telkom. Ini kali nggak bicara langsung verbal begini, diambil yang di tembok itu. Nah kalau diambil yang di tembok itu saudara, kalau dia bicara itu ke seluruh ruangan airport yang begitu besar kedengeran. Apa yang dia ngomong saudara? Menarik sekali. Dia bilang begini, halo katanya, ladies and gentlemen. Ini kali nggak bicara sama si bapak karena si bapak nggak mau diajak bicara. Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di airport katanya, harap katanya datang ke gate ini dan ini katanya. Ada orang yang tidak mengetahui siapa dia. Kan benar ya, benar juga kan dia ngomong. Do you know who I am? Dia bilang, apa you nggak tahu siapa saya? Berarti dia kan nggak tahu. Betul. Jadi dia wajar aja dia. Ada yang tahu, yang mengenal siapa dia, tolong datang ke gate ini. Terima kasih. Tutup lagi. Tambah perang. Saudaraku yang kekasih, ini gambaran dari kita melihat ini. Saya baca ini artikel menarik dimasukin dalam koran.
Orang nggak bisa sabar untuk menunggu. Nggak bisa sabar. Mau jalan pintas, mau dengan caranya sendiri. Apapun alasan, dia tidak bisa terima. Dan luar biasa saudara, suka Pizza Hut. Halo, suka Pizza Hut? Ujung, suka? Saya paling suka yang di Indonesia. Yang di sono nggak suka saudara. Kenapa? Di sana cuma pizza melulu. Kau di sini ada nasi. Ada apa itu ya, spaghetti, ya kan? Ada macam-macam saudara. Menunya selalu baru karena dia adalah juara kedua, runner up dari Master Chef. Ini yang kerja di Pizza Hut. Jadi suka ke situ. Ya, tapi jangan saudara ajak saya. Nah, saudara kasih, dia bilang begini saudara. Di koran ini. Ada orang yang pesan Pizza Hut dari Pulau Saint Paul, itu di Alaska. Saint Paul Island di Alaska. Dia Pizza Hut, dia telepon, kan ada PHD ya, Pizza Hut Delivery. Saya baru tahu itu istilah PhD, saya kira PhD itu apa, Doctor of Philosophy. Tapi ini PhD nih, Pizza Hut Delivery. Ya, cuma ada di Indonesia. Dia telepon untuk delivery, tolong saya pesan pizza A, B, C. Wah daftar udah komplit banyak. Baik katanya. Kalau di sini berapa jam saudara? Kalau pesan? Nggak sampai berjam-jam toh. Orang pasti nggak mau lagi pesen ya. Paling cuma 15 menit mungkin atau mungkin paling lama 1 jam. Dia datang kan. Saudara tahu di Saint Paul Island, Alaska, needs 3 days. Aduh. Saudara tahu OCD? Semua orang sedang pakai OCD program ya. Kalau ini lain OCD, OCD, oh capek deh. Nungguin 3 hari siapa yang tahan saudara? Nggak bakal tahan 3 hari. Ke Saint Paul hanya untuk makan Pizza Hut. Saudaraku yang kekasih, saya melihat dalam ayat ini pun, dalam Roma pasal 8, mari kita buka, Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-30, saya akan baca buat saudara. Saudara jangan berinjak dari situ atau saudara mengalihkan perhatian dari ayat-ayat ini. Kalau saudara bawa Alkitab, silahkan buka Alkitab saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus Kristus, anaknya itu, ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak pernah bosan. Apalagi ini ayat menjadi satu kenangan yang mendalam. Sekali lagi mendalam dalam hidup kami. Saya dan Mary, istri saya. Nah, saudaraku yang kasih, saya membaca ayat ini berulang-ulang. Tuhan, apakah prinsip-prinsip kebenaran yang saya bisa pelajari dan bisa terapkan dalam hidupku? Saya kalau baca firman Tuhan gitu, nggak hanya asal baca. Kalau belum puas, kalau belum mengerti, saya ulang lagi. Baca lagi. Nanti keras, nanti diam dalam hati. Nanti keras, nanti diam dalam hati. Saya menyimak, saya pelajari. Karena ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Dan saya baca. Menarik sekali dari ayat 28 dikatakan apa?
kita dimulai dengan kita tahu sekarang. Siapa yang tahu? Kita tahu sekarang. Ini suatu himbauan, ajakan agar setiap orang percaya, sadar. Saya katakan setiap orang percaya. Karena konteksnya bicara bukan buat orang yang belum percaya Yesus Kristus, belum percaya firman Tuhan. Ini ayat tidak berlaku. Jelas-jelas dikatakan kan di situ, ya, orang yang dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini addressnya ke situ. Jadi saya melihat, wow, luar biasa ya. Kita tahu sekarang. Jadi berarti kita sadar, setiap orang percaya sadar secara pribadi masing-masing akan siapa diri kita di mata Tuhan. Firman Tuhan ini didukung dengan pengalaman hidup, bukan hanya firman Tuhan saja, tapi pengalaman hidup Paulus. Kesaksian pribadi Paulus yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bicara soal menunggu, bagaimana sikap hati dalam menunggu, hati-hati saudara. Kadang-kadang Tuhan tentukan hari ini. Tuhan bicara sekarang, ambil tindakan. Kadang-kadang Tuhan katakan besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kadang-kadang 40 tahun baru genap. Seperti Abraham. Aduh, mana tahan ya. Jadi nggak ada orang yang bisa ngatur Tuhan. Tuhan yang mengatur orang. Jangan salah ya, Tuhan berdaulat. Bukan kita yang atur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya melihat di sini ada satu peristiwa di campaign daripada Dr. Billy Graham. Saudara dengar message terakhir dari Billy Graham? Baru kemarin saya dikirimin. Message for America. And maybe this is the last message. Mungkin ini adalah khotbah terakhir pesan terakhir dari Billy Graham kepada Amerika, khususnya yang sekarang sedang terpuruk, baik secara ekonomi, politik maupun khususnya moral. Habis-habisan. Nah, saudara yang kasih, Billy Graham pernah khotbah, membuat satu kampanye KKR tahun 1960-an di Seattle. Nah, saudara, waktu dia mendarat, wah disambut luar biasa, dia khotbah berapa hari. Tapi satu malam, saudara, dia nggak bisa tidur. Bukan ngigo ya, nggak bisa tidur, gelisah aja, aneh. Padahal udah berdoa. Dia coba tidur lagi. Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan bahwa besok pagi kau harus bicara kepada salah satu orang yang terkenal di Seattle. Nah, siapa itu? Apakah itu wali kota atau siapa? Lalu kemudian pagi-pagi dia bangun, saudara, dia panggil ajudannya, asistennya. Tolong, kamu tahu nggak siapa yang terkenal di negeri ini, di Seattle? Pikir-pikir, ini tahun 60-an saudara. Bukan wali kota, bukan, Tuhan nggak nunjukkan ke situ. Pokoknya orangnya terkenal. Dan orangnya wanita. Wanita. Dia selidikin, semua orang cek. Oh, ada, pastor. Siapa dia namanya? Marilyn Monroe. Siapa yang kenal Marilyn Monroe? Nggak ada yang kenal. Tahu iya ya, saya juga tahu. Ya, nggak pernah ketemu di Amerika. Marilyn Monroe, seorang bintang film Hollywood yang terkenal, seksi dan sebagainya. Luar biasa, saudara yang kasih. Nah, saudara, dia telepon, bilang kepada asisten Marilyn Monroe, hari ini saya harus ketemu dan saya mau bicara dan saya mau berdoa. Oke. Dia telepon, cari buku telepon, dapat teleponnya, dia telepon dari satu meja ke meja berikutnya, akhirnya bicara. Apa yang diminta itu? Marilyn Monroe bilang, tolong kasih tahu, dia nggak ngomong langsung. Tolong kasih tahu kepada Pastor Billy Graham, not now, jangan hari ini, jangan sekarang. Saya sibuk. Oke? Coba saya lihat dulu schedule-nya di agenda saya. Oh, maybe, mungkin
2 minggu lagi. 2 weeks from now. Maybe, mungkin. Kalau mungkin iya, mungkin tidak gitu. Ya, maybe. Oke, disampaikan lagi ke Pastor Bill Graham. Sedihnya bukan main. Message atau pesan yang dari Tuhan disampaikan kepada orang yang perlu pesan ini yang Tuhan harus sampaikan, yang Bill Graham harus sampaikan, tapi ditolak. 2 minggu lagi. Siapa yang menunggu sekarang? Ya? Siapa yang menunggu? Saudara pikir Bill Graham? Enggak. Marilyn Monroe suruh Tuhan nunggu. Tunggu dia punya jadwal. Luar biasa ya. Sudah tahu apa akibatnya? Sebelum 2 minggu datang, dia sudah meninggal dunia. Committed suicide, bunuh diri. Bagaimana dia diselamatkan? Saudaraku yang kekasih, kalau hari ini Tuhan bicara kepada saudara yang belum di dalam Tuhan, yang belum percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah hari perkenanan Tuhan. Jangan kau lewatkan. Aku, hamba Allah, sebelumnya aku bukan orang Kristen. Aku bukan orang percaya. Aku orang yang suka menyembah berhala. Dari satu tempat, dari satu kelenteng ke kelenteng berikutnya. Dari Tanjung Kait kepada Sampokong, aku jalani. Inilah aku. Tapi aku tidak pernah menyesal, tak kala Tuhan menyapa. Dan kemudian membuat aku bertobat. Mulai dari aku dan seisi rumah, bahkan keluarga yang lain, sanak famili, sudah di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya melihat, kalau memang waktunya sekarang, beri respon sekarang. Ya Tuhan, inilah aku Tuhan. Manusia celaka, manusia bejat, manusia berdosa. Aku tidak mampu untuk membenarkan diriku ya Tuhan. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat hidupku pribadi. Ampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Aku bejat Tuhan. Aku tidak pantas Tuhan diberikan keselamatan. Aku pantasnya dihukum. Saudaraku yang kekasih, sampaikan, berikan respon itu kepada Tuhan. Ada 4 prinsip saudara, kebenaran dalam ayat 28 ini kalau saudara mau catat. 4 prinsip rohani yang menjamin saudara, hidup saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Dan bagaimana sikap kita di dalam menunggu. Ini penting. Dan sangat penting. Saudara, yang pertama adalah rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku mendatangkan kebaikan. Ingat saudara, jangan judge Tuhan, jangan menghakimi Tuhan, jangan menghakimi orang lain atau mencari kambing hitam. Kembali lagi, kalau engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa engkau adalah orang percaya dan hidup di dalam Tuhan, engkau masuk dalam rencana Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, semua sepengetahuan Tuhan dan mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan tidak berarti bahwa saudara lepas dari sakit penyakit. Kebaikan tidak berarti saudara lepas daripada kerugian. Kebaikan tidak berarti kalau engkau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyamankan hidupmu. Mungkin engkau bisa saja ditodong orang, bisa. Seperti saya pernah. Pelayanan sana sini sempat ditodong, istri lagi mengandung. Ini beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya berada di Tomang. Ya. Nah saudara yang kasih, bisa saja terjadi saudara. Oke. Tetapi itu bisa diizinkan oleh Tuhan, seperti juga Tuhan mengizinkan sesuatu malapetaka terjadi pada kehidupan Ayub. Ada di sini orang percaya menghadapi kehidupan yang begitu parah menderitanya. Ada? Jangan ngomong sekarang. Karena engkau tidak bisa dibandingkan. Siapapun tidak bisa dibandingkan dengan penderitaannya Ayub. Dan jangan menghakimi bahwa Ayub itu orang yang brengsek, orang yang bejat. Saudara, Ayub orang saleh. Tidak pernah bolong kalau datang beribadah, selalu hadir.
Tidak pernah absen untuk memberi. Dia selalu terlibat. Bahkan dia selalu memberi untuk orang-orang yang miskin. Dia orang kaya raya pada masanya. Dia bukan orang yang hidup pas-pasan. Dia punya tanah berhektar-hektar, dia punya perusahaannya banyak. Anaknya juga banyak, istrinya satu. Tapi dalam satu hari, ludes semua. Perusahaannya, propertinya semua habis, terbakar, dirampok dalam satu hari, bayangkan saudara. Juga anak-anak yang banyak itu sedang pesta, kemudian rubuh tembok istana, langsung mati semua. Satu anak saja meninggalkan keluarga. Apakah kita tidak meraung-raung? Ini sampai 10. Gimana, saya nggak bisa bayangkan penderitaan Ayub dan istrinya. Saudara, bukan hanya itu. Istrinya juga mau meninggalkan dia. Ngomongnya, hujat saja Allahmu, matilah kau. Ini istri yang baik. Hujat saja Allahmu, matilah kau. Apa jawaban Ayub? Ini Ayub lagi menderita nih. Kena barah. Kayak lepra. Borok. Dari atas, dari kepala, ujung rambut sampai telapak kaki. Saya hitung lebih dari 40-an dia punya penyakit. Sampai ambil beling. Saudara, saya nggak buat-buat loh saudara. Baca di Alkitab. Sampai dia ambil beling. Karena begitu gatel, pedih. Sampai keluar darah, air. Sudah seperti orang tinggal tunggu waktunya. Dalam keadaan menderita begitu, bukan didukung, dirawat sama istrinya. Apa katanya? Istrinya bilang begitu, Ayub bilang apa? Kau hanya mau menerima yang baik dari Allah. Tapi kau tidak mau menerima yang buruk. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sanggupkah kita mengatakan demikian sampai bilang kau Nabal, kau perempuan Nabal, kau perempuan gila. Orang Indonesia nggak ngerti arti Nabal karena ini bahasa Ibrani. Nabal, gila, terjemahan dalam bahasa Ibrani itu mengungkapkan mengenai orang yang tidak beriman, yang hanya mau menerima yang baik saja. Itulah jenis Nabal. Saudaraku yang kekasih, promosi dari gembala pembina. We are entering the next. How? Bagaimana? Kalau cuma mau menerima yang baik saja. Tuhan mau proses engkau, Tuhan mau proses aku untuk masuk the next level. Bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang kekasih, ini yang pertama, mendatangkan kebaikan. Lihat yang kedua, saudara. Rencana Tuhan dalam hidupmu dan aku bersifat aktif. Perhatikan perkataan Allah turut bekerja. Perkataan turut bekerja memang kurang kuat, tetapi dalam kata kerjanya di sini bahwa Allah aktif. Dia tidak diam. Sekarang pun dia sedang aktif dan aku merasakan. Dia bicara kepadaku dan dia juga bicara kepadamu. Dia aktif. Banyak orang nggak sabar menunggu. Sampai-sampai, oh saudara jangan pikir hanya di orang di Indonesia. Di sana juga di Amerika sama, di Mekwo. Apa yang terjadi? Seorang Kristen, seorang bapak nggak tahan nih anaknya ulang tahun. Dia bicara sama, dia lagi sekolah sama mamanya, hari ini ulang tahun anak kita satu-satunya. Mau jadi apa tuh anaknya nanti ya besarnya? Papa ada ide? Sebentar.
Ya ada katanya. Si papa ini ada ide melulu nih. Ya ada. Papa kepengen tahu nih anak. Mulailah dia. Dia nggak pergi ke tukang ramal, tetapi dia meramal sendiri. Nah ada orang yang begitu tuh. Ya, di gereja bilang nggak boleh pergi ke ahli nujum atau tukang ramal. Jadi aja tukang ramal sendiri begitu. Nah saudara apa yang jadi? Dia ngomong sama istrinya, siapkan 1 kamar kosong di sana. Siapin 3 piring kosong. Papa mau apa pak? Mau makan? Kan kita bertiga. Bukan. Udah turut aja. Siapin itu piring 3. Wah siapin piring 3. Apalagi pak? Beli apel 4 buah atau 5. Oke, taruh. Satu lagi, tuh Alkitab papa tolong ambil. Taruh lagi yang piring kedua. Satu lagi, itu anak kan dulu punya pesta-pesta. Iya, taruh di piring ketiga. Pak, ini apa-apaan pak? 3 piring beda-beda isinya. Maksudnya apa? Begini mah, kalau ini anak ambil apel, haleluya, puji Tuhan. Kan di sana terkenal Apple Washington, betul? Dia menjadi juragan apel, terkenal. Oh iya. Tapi yang di tengah tuh Alkitab buat apa? Ya kalau memang dia nggak jadi juragan, harap dia jadi pendeta lah seperti Billy Graham begitu. Ya udah dah. Nah yang mama bingung itu pesta-pestaan buat apa pak? Wah itu yang papa nggak harap, tapi mau nggak mau papa kepengen tahu. Harap jangan dia ambil itu pesta. Kenapa? Dia bakal jadi kriminal. Ya kita doa, kelihatannya rohani. Kita doa saja. Benar berapa jam kemudian datang itu anak, udah papa, dad, mom, langsung dihak gitu. Happy birthday to you, son, katanya. Papa senang hari ini, nanti kita makan-makan ya. Tetapi sebelumnya, coba ya pergi ke kamar itu. Kamu buka kamar itu, wah dia pikirannya lain, apa saudara? Pasti dapat hadiah, begitu. Dia pergi masuk ke kamar, dia kunci. Nanti datang lagi ya apa? Tunggu lama sekali saudara. Akhirnya keluar. Itu si papa sama si mama hampir pingsan saudara. Kenapa? Nggak pernah dia melihat pemandangan seperti itu. Si anak, tangan kanannya pegang apel. Tangan kirinya pegang pistol. Di ketiaknya pegang Alkitab. Oh ampun, ini anak mau jadi apa ini? Saudara nggak perlu ngeramal seperti itu. Banyak orang nggak tahan menunggu. Saudaraku yang kekasih, biar kita mengerti seperti Abraham. Kenapa disebut Bapa orang beriman? Karena dia bisa menunggu jawaban Tuhan. Meskipun banyak kegagalannya, tapi dia tetap menunggu. Jangan seperti istrinya. Siapa? Sarah. Maaf ya ibu-ibu. Maaf nih ya. Saya nggak disalamin sebentar nggak apa-apa. Tapi ini firman Tuhan ya. Ini pas kenanya ke ibu. Tapi si Abraham juga jatuh dalam dosa juga. Ya toh. Nah saudara yang kasih apa jadinya? Si Sarah bilang, aku ini kan mati haid. Udah menopause, alias mati haid, sudah nggak bisa lagi produktif. Umurku berapa? Katanya. Begini loh Pak, mungkin firman Tuhan yang dimaksudkan itu bukan aku, kan di rumah kan bukan hanya kita berdua. Pinter ya. Maksudnya apa mah? Tuh, ada Yungjen tuh. Masih muda. Mungkin Tuhan maksudkan ke situ tuh. Ke siapa? Hagar. Ini firmannya manusia didengar langsung diturutin. Mengandunglah si Hagar. Konsekuensi dosa. Tuhan ampuni, tapi konsekuensi dosa masih ada. Sampai sekarang nih. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, itu permusuhan gak pernah bisa pulih. Antara Israel dengan Ismail.
Hati-hati saudara, hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, perhatikan di sini bahwa Tuhan ingin kita belajar, menunggu. Karena apa? Dia aktif. Yang ketiga, kebenaran ketiga, dikatakan ayat 28, dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu artinya rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu mencakup segala-galanya. Segala-galanya. Katakan segala-galanya. Enggak hanya satu hal, tapi Tuhan rangkup semua. Saudara kalau lihat film, kan enggak monoton tuh film. Ntar ada yang kecelakaan, kok ada yang sakit dan sebagainya. Saya selalu nanya, happy ending apa sad ending gitu. Kalau happy ending saya mau lihat film itu. Kalau sad ending nggak mau, udah keluarin uang nangis. Karena sad ending, sedih gitu. Saudara, kan itu banyak ada ceritaannya gitu. Begitu pula hidup kita. Ya, begitu pula hidup kita. Saudara dan saya ini seperti buku, saudara. Don't judge the book by its cover atau tutupnya aja. Tapi its content, isinya. Hidup kita seperti buku, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan, tapi yang tipis nggak tahu apa yang dikerjakan. Kadang-kadang kecewa satu halaman, dia udah isi tiap hari. Besoknya dia sudah putus asa, dia lupa kalau ada halaman masih bersih yang perlu diisi tiap hari. Saudaraku yang kekasih, itulah buku kita. Kalau orang membaca, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, karena membosankan, itu bacaan. Ada yang bikin kita kesel. Ini buku isinya kok begini ya. Ada yang, ini mah buku nggak ada isinya. Itulah kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang kekasih, mencakup segala-galanya. Seringkali kalau sudah menerima sesuatu musibah kita langsung tolak. Seperti kejadian seorang Kristen, satu keluarga Kristen di negeri Cina, di Tiongkok. Ini anak, ini bapak petani, Kristen cuma satu keluarga. Ya, di tirai bambu ini, negara tirai bambu ini, istrinya satu, anaknya satu, kuda satu. Punya ladang kecil buat pelihara kuda, dia petani. Satu kali anaknya punya kuda ini hilang, saudara. Wah, marah-marah. Bukan marah-marah, jadi kesel, sedih. Tapi dihibur sama bapaknya. Tetangga nimbrung, ngegosip. Aduh, dasar kamu mah hidupnya sial. Punya satu-satunya kuda sekarang hilang. Aduh, kamu mah gak beruntung gitu. Sial. Papanya bilang, orang tua itu bilang, semua dalam sepengetahuan Tuhan. Tidak mengapa, terpujilah nama Tuhan. Kesel itu yang mau ngegosip, pulang. Besoknya saudara pagi-pagi, jam 3 pagi, sudah dibangunkan anak ini oleh ringkikan kuda. Ini kuda saya. Ternyata bukan satu tetapi bawa 12 kuda. Jadi jumlahnya 13 kuda. Wah, luar biasa. Nimbrung lagi itu tetangga biasa kan. Aduh, kamu mah benar-benar hoki ya, katanya begitu. Wah, luar biasa kamu, satu kuda kembali bawa 12 jadi 13. Semua dalam sepengetahuan Tuhan. Saudara, karena ini kuda-kuda banyak, dia mau latih anaknya. Anaknya latih. Di dalam latihan kuda ini, saudara, dia jatuh, kakinya patah, saudara. Datang lagi tetangga. Dasar kamu mah sial, dikasih berkat, malah sekarang jadi sial. Kamu mah gak pernah bisa bahagia, hidupnya sial.
Oh tidak, kata papahnya ini. Semua dalam sepengetahuan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Saudara tahu, bulan berikutnya, tentara merah Cina datang ke desa itu, merekrut semua pemuda. Karena waktu itu lagi dalam masa peperangan dengan Jepang. Direkrut semua pemuda, dibawa untuk jadi tentara. Datang berita beberapa hari kemudian waktu perang, tidak ada satupun pemuda yang hidup. Semua tetangga, bukan hanya satu dua yang kiri kanan, semua tetangga melihat ke rumah itu. Cuma dia yang hidup. Kenapa saudara? Nggak ada yang mau rekrut kakinya patah. Coba kalau dia sempurna, mungkin dia sudah dalam daftar kematian. Oleh sebab itu saya mau katakan, rencana Tuhan itu mencakup segala-galanya. Kesakitan dan kelemahan jasmani menyadarkan kita betapa rapuhnya tubuh kita ini. Nggak ada yang sempurna. Saudara mau pakai OCD, mau apalah terserah programnya. Tetapi satu kali bisa sakit juga. Dan ternyata memang benar, ngejalankan OCD, banyak juga yang sakit ginjal, leper. Saudara ngasih kebingungan, menyadarkan ketidakbijaksanaan kita ini manusia. Kesulitan keuangan menyadarkan sumber kekayaan kita itu ada batasnya. Dan kesalahan, mungkin baru saja tadi saya salah ucap, mungkin tadi saya salah laku, bertindak tidak benar. Kesalahan, kegagalan menyadarkan kita ini kelemahan dan dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Rupanya saya juga ada kelemahan, tidak ada yang sempurna. Jadi saudaraku yang kekasih, ingat kembali. Rencana Tuhan dalam hidupmu dan aku mencakup segala-galanya. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Rencana Tuhan dalam hidupmu dan aku serasi. Coba lihat perkataan. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rangkuman satu statement ini menimbulkan satu ide dari Tuhan. Serasi loh. Iya, saudara, kalau obat dipisah-pisah, komposisinya itu jadi racun. Tapi dengan komposisi yang balance, yang seimbang, itu jadi obat yang menyembuhkan, saudara. Saya turunan pelukis, saya suka melukis, papa saya apalagi. Dia nggak pernah sejak bertobat melihat Tuhan Yesus. Memang saya juga nggak pernah. Tetapi dia diberi mimpi, dalam mimpinya itu, dia melihat wajah Tuhan Yesus. Saudara percaya atau tidak terserah saudara, tapi ini yang dia saksikan kepada saya. Dia pelukis, dia lukis sampai sekarang masih ada di Kemayoran. Ya, dia lukis wajah Tuhan Yesus yang dia lihat dalam mimpinya, dalam cat minyak. Luar biasa. Saya terkagum-kagum. Papa saya yang tadinya nggak percaya, menjadi percaya sampai dia jatuh cinta sama Tuhan Yesus, sampai dia lukis wajahnya. Wow. Saudaraku yang kekasih, semua itu menimbulkan serasi. Musim berganti musim juga serasi. Enggak ada terus musim hujan, ada waktunya musim kemarau. Saudara, kenalilah karakter Allah dalam Yesus Kristus dalam hidupmu. Supaya engkau betul-betul mengerti bahwa engkau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maukah meresponnya dengan penuh kesetiaan dan iman kita? Kenalilah karakter Allah. Kenalilah janji Allah, firman-Nya. Peganglah dimanapun, kapanpun kita berada. Maukah kita berdoa dan penuh percaya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, yang terakhir. Kenalilah jawaban Allah meskipun harus menunggu, saudara. Menerima jawabannya. Kadang-kadang Tuhan katakan, yes, sekarang. Yes, but later, next month atau next year. But wait, tunggu. Tapi ada kalanya Tuhan katakan, no. Tuhan ini yang terbaik menurutku. Ya, but menurut aku, no. Akhir firman Tuhan ini saya mau sampaikan kesaksian pribadi saya. Mudah untuk berkhotbah setelah mempelajari, menggali firman Tuhan dan menyampaikan kepada saudara.
betapa sulitnya dalam mengaplikasikannya. Saya pun sedang menunggu. Sampai sekarang juga menunggu. Bukan hanya menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi yang kutunggu kapan kesembuhan total terhadap istriku. Saudara paling suka mendengar hasil daripada satu kesaksian, lupa atau melupakan prosesnya. Orang paling gak suka prosesnya, tapi langsung hasilnya. Bukan? Saudara mau dengar? Saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Agustus 2011, kami ini terus berada di Amerika, kami nggak ada rencana untuk pindah. Oke. Agustus 2011, setelah kami berolahraga seperti biasanya, nggak ada masalah. Memang dia sudah ada rasa sedikit-sedikit, tapi 2011 Agustus, tiba-tiba istriku jatuh. Dari mana? Dari tempat tidur, bangun pagi. Jatuh, nggak biasanya seumur hidup jatuh. Dia, sampai, karena itu kan karpet ya, di apartemen. Kenapa? Ada apa? Nggak tahu, kaki kok mati rasa. Mati rasa. Tangan sih bisa tapi mulai lemes. Ayo kita ke dokter. Saya bawa itu pagi-pagi ke dokter yang adalah jemaat kami. Pergi ke dokter. Dokter periksa, memang tensinya waktu itu tinggi juga, saudara. Kurang lebih 200. Tinggi ya. Periksa. Diagnosa dokter pertama adalah stroke. Tapi kemudian ada gejala-gejala yang lain yang dia curiga, akhirnya kami dikirim ke MRI. Kalau di sini MRI. Dicek, di scan. 2 kali, yang kedua dengan kontras, dengan suntikan. Setelah dicek saudara, di sana 3,0 Telsa, di sini cuma 1,5. Mungkin sebentar lagi masuk 3,0. Kalau saudara dicek, saudara punya otak. Di sana sudah 3. Dicek saudara, ternyata ada bintik-bintik putih di otak kanan. Sudah tahu kalau otak kanan itu menggerakkan bagian kiri tubuh manusia. Yang kiri menggerakkan kanan, bukan? Nah ini di sini banyak bintik-bintik putih, saudara. Saya bilang, apa itu dok? Pastor, setelah saya bicara, menganalisa bersama dengan neurologis, yaitu ahli syaraf, radiologis, bahkan juga internis. Kami mengambil kesimpulan bahwa, maaf pastor, Ibu Mary terkena MS. Apa itu MS? Saya tahunya Master of Science. Tapi apa itu dok MS? Multiple sclerosis. Multiple, banyak, sklerosis. Apa itu dok? Saya nggak ngerti. Kalau firman Tuhan saya ngerti. Tapi apa itu Ya ini dunia kedokteran. Itu singkat katanya begini pastor. Nanti cek sendiri di website. Antibodi yang ada dalam ibu itu harusnya menyerang lawan. Lawan. Tapi ini menyerang kawannya sendiri. Maksudnya, dia menyerang yang ada dalam tubuhnya. Immune sistemnya itu. Dalam hal ini adalah urat syarafnya. Oh iya? Sebabnya apa dok? Sampai sekarang belum tahu apakah itu turunan, apakah itu virus, apakah itu bakteri. Enggak ada satu dokter ahli di Amerika Serikat ini yang bisa menentukan bahwa dia kena karena turunan dan sebagainya. Oke. Jadi gimana dok? Begini deh dok, saya nggak mau dengar, saya nggak mau bahas mengenai sebab. Saya minta obatnya, itu kan biasa kita gitu ya. Obatnya aja dok, saya nggak mau pusing-pusing, obatnya dok tolong. Karena dia semakin lemah tubuhnya. Dia nggak punya keseimbangan lagi. Dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Setiap kali kalau saya melihat WL, saya ingat dia. Setiap kali ada orang yang main keyboard, dia yang membantu saya sejak saya merintis jemaat-jemaat baru. Setiap kali kalau saya melihat ada ketua wanita yang mengajar dan sebagainya, saya ingat dia. Setiap kali kalau dia mulai mimpin paduan suara, saya ingat dia.
Sekolah minggu, saya ingat dia. Sampai kepada dapur, dia selalu inisiatif berada di dapur dan dia ngurus segala sesuatu. Saya ingat dia. Bahkan saudara, dia selalu duduk yang paling belakang, dia nggak pernah duduk di depan. Dia catat jemaat yang mana yang hadir by name dengan nama. Satu persatu. Dia tahu tanggal lahirnya sampai teleponnya. It's incredible, she's really incredible. Dia luar biasa, Tuhan tempatkan dalam hidupku. Tapi sekarang saya bilang, Tuhan, kenapa? Why me, Lord? Kenapa saya? Kenapa harus saya yang alami, Tuhan? Apa salah saya? Saya menjerit? Karena setiap kali saya harus merawat dia, di sana tidak ada PDM, tidak ada PDP, tidak ada pengerja dan sebagainya. Dilakonin sendiri. Sampai di rumah tangga pun segala sesuatu dilakukan sendiri. Sekarang bukan hanya itu, tapi saya harus tambah lagi merawat dia. Saya kalau melihat dia, saya mandikan dia. Secara total saya melihat tubuhnya nggak tahan, saudara. Saya melihat satu sosok yang tidak berdaya sama sekali. Setengah tubuhnya itu seperti mati. Dia nggak punya keseimbangan, apalagi berjalan. Saya harus bopong dia. Saya bawa ke batap. Saya mandikan dia. Dokter tolong, dokter obatnya. Pastor, sebabnya aja nggak tahu, apalagi obatnya. Maksud dokter nggak bisa disembuhkan. I'm sorry, Pastor. Semua dokter ahli sedang mengejarnya. Di dunia, bukan hanya di Amerika Serikat. Di situ saya lemas sekali, saudara. Saya down. Saya bersaksi nggak malu. Saya hamba Tuhan, saya juga manusia. Dengan segala emosi. Saya jatuh, saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya alami seperti ini, Tuhan? Sampai beberapa pendeta dari California, dari East Coast datang. Pastor David, kalau itu terjadi dalam hidup kami, terus terang saya nggak tahan. Saya nggak bakal tahan. Kenapa Tuhan mau izinkan terjadi dalam hidup pastor? Mungkin pastor lebih kuat dari kami. Kata-kata itu nggak pernah saya lupa. Dikasih steroid. Sudah tahu steroid? Kalau laki-laki 4 tablet ini, atlet itu bisa kuatnya luar biasa. 4 tablet. Itu saudara bisa angkat, saudara bisa tahan. Itu seperti apa ya? Kalau orang mah atlet itu kayak di doping, seperti doping gitu. Dibalikan tenaganya, double, triple. Saudara tahu dia dikasih berapa? Tiap hari, selama 2 minggu. Tiap hari, 300 tablet. Saudara pernah makan 300 tablet? Tanganku masih bergemetar karena aku merasakan tuh tablet ada di tanganku. Dia nggak bisa makan sedikit-sedikit dengan air putih. Aku harus tumbuk sampai jadi tepung, powder. Aku tumbuk terus tiap hari. Kadang-kadang dia ada di sana di kamar. Aku menangis. Tuhan, masakan aku harus berikan 300, Tuhan? Kasihan tubuhnya. Dia tubuhnya nggak besar, kecil, saudara. Tuhan tolong, Tuhan. Dia makan langsung, aduh pahit, nggak mampu. Mau dicampur sama apa? Jus, baik, saya bilang, saya bikin atau saya beli jus yang paling manis. Itu jus jadi pahitnya luar biasa. Sampai seminggu nggak tahan. Tolong campur aja sama es krim. Oke, saya cari lagi es krim.
Cari es krim yang paling manis, Breyer. Saya aduk itu. Itu es krim jadi pahitnya luar biasa, saudara. Sampai-sampai dia iritasi di sini, saudara. Di leher. Mual terus menerus. Sampai dia muntah dan sebagainya. Ininya turun 2 cm. Sampai sekarang masih ada turun. Dan berat badannya drop sampai 20 kilo. Jadi sekarang tinggal seperti tubuh remaja yang nggak dikasih makan. Tinggal 30-35 kilo. Saudara bisa bayangkan. Saudaraku yang kekasih, tiap kali saya melihat gitu, saya bilang, oh Tuhan, tolong dia Tuhan. Kadang-kadang tidur 5 menit dia bangun. Orang Sunda bilang peres, sakit luar biasa. Jadi saya mesti bangun. Tiap 5 menit, kurang lebih sebulan 2 bulan saya nggak bisa tidur. Jadi saya pindahkan. Gini. Kan orang tidur nggak begini terus, kadang-kadang begini. Kalau udah kegencet, sakitnya luar biasa. Saya pindahkan lagi. Kadang-kadang saya harus nyisirin. Kena jentek, macet di sini. Sarafnya bereaksi. Langsung saya, tahu sendiri saudara, marahnya luar biasa. Up and down. Nggak pernah ngeliat di salon. Nggak pernah nyisirin orang. Dia nggak sadar apa yang dia ngomong. Saya bilang, kasih saya kesempatan lagi. Kasih kesempatan saya lagi untuk sisirin kamu. Tolong. Saya sisirin lagi, sedikit-sedikit. Kadang-kadang saudara, saya harus pakaiin. Itu pakaian susah sekali. Tapi saya harus pakaiin. Saya harus bersihkan, saya harus mandiin. 2 kali sehari. Tiap hari. Sampai sekarang pun saya masih mandiin dia. It's a process. Life is a process. Hidup itu adalah satu proses. Aku mengasihi dia apa adanya. Bukan ada apanya. Aku terima dia, aku mengasihi dia. Dan aku tidak pernah lupa janji nikahku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Semua jemaat melihat, semua jemaat sedih. Saya datang lagi ke dokter tolong obatnya dokter. Pastor, tidak ada obatnya. Tapi ada pencegah, ya boleh. Saya bilang boleh. Dikasih obat betaseron, tapi mahal. Dia bilang gak bisa mampu. Berapa? $3,250, $3,250. Cuma 3.000, saya bilang, cuma 3.000. Saya nggak peduli lagi tabungan saya. Saya bilang, ya ada pas-pasan mungkin kalau kurang nanti saya mau minta tolong dari keluarga. Saudara, dia bilang, pastor bukan 1 kali. Ini dalam bentuk suntikan. Siapa yang nyuntik? Dokter, suster? Bukan, pastor sendiri. Saya trauma sama jarum, saudara. Lalu kemudian saya bilang, jadi berapa? 3.250 tiap bulan. Hah? Maksud dokter tiap bulan saya harus siapkan 32 juta? Mungkin lebih kali sekarang. 32 juta? Gajiku saja sebagai hamba Tuhan gak nyampe segitu. Kecil sekali. Boleh aku ajukan surat permohonan keringanan? Oh, boleh aja, tapi ini di Amerika kebanyakan mah ditolak, kata dokter itu. Saya beranikan diri, semua jemaat berdoa berpuasa. Saya ajukan, ini di Amerika saudara. Saudara, saya mau tanya ibu-ibu, kalau beli pakaian atau barang 50.000, ibu-ibu tawar berapa? Setengahnya ya. Saya juga, saudara maaf ya, saya nggak mau banggakan diri. Saya lulusan Mangga 2. 50.000, saya tawar 25.000. Pakaian, saya bilang 50, kan kalau pendeta kalau nggak, ya berwarna sekarang, dulu putih aja. $50, saya bilang boleh. Dengan senyuman pendeta, can I have it for $25? Yes. Itu SPG-nya senyum, yes sir, get out. Suruh keluar, malu saya. Untung nggak ada jemaat yang melihat. Pelan-pelan saya nggak mau lagi datang. Dan nggak mau lagi nawar-nawar kalau di sono. Di Mangga 2 harus.
Saudaraku yang kekasih, akhirnya saya mesti tawar. Dia bilang 2 hari kemudian di telepon, Pastor, congratulations, you have it, you pass. Setelah diperiksa semua keuangan saya, apa isi kehidupan saya, akhirnya saya lulus. Boleh dapatkan obat itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali. Mencegah jangan sampai kena ke bagian kanan. Akhirnya saudara, yang kedua ini yang sulit dijawab. How much you can afford to pay, Pastor? Kan minta keringanan. Duh, kenapa saya nggak minta gratis? Saya timbul pikiran itu. Tapi apa yang harus saya lakukan? 3.000 nggak mampu. Saya tawar 2.500 juga nggak bisa. 2.000 juga nggak bisa. 1.500 juga nggak bisa karena keadaan keuanganku. 1.000 pun berat. 500 pas-pasan tapi masih berat. Saudara jangan lupa. Yakobus katakan apa? Doa orang yang benar besar. Tuhan tidak tinggalkan kami. Dia tahu bagaimana pergumulan saya. Ini di Amerika. Apa yang saya bilang? Setelah semua berdoa, saya berdoa. Saya bilang di North Carolina, saya bilang setelah berjam-jam nih interview, Ma'am, can I have those medicines for $25? Saya takut dibilang no seperti di supermarket itu, di department store itu. Berapa saudara? Saya tawar. Dari 3.250 ditawar $25. Kebangetan nih. Pendeta satu ini kebangetan. Tapi itulah kemampuan saya di Amerika. Impossible bukan? Tapi bagi Tuhan possible. Amin. Dan dia katakan, congratulations, yes you can have it, Pastor. Give applause. Terakhir saudaraku yang kasih, akhirnya saya bilang saya mohon pamit. Saya bilang diberikan pilihan. Pastor, pengembalaan sudah agak kacau karena pastor selalu berada di rumah ngurusin ibu. Kami mengasihi ibu. Tapi gimana ya pelayanan? Saya bilang saya juga tahu. Saya nggak mau take advantage. Di mimbar seperti ini saya ngomong dengan jemaat yang hadir semua. Saudara-saudara tahu kalau hati saya itu mengasihi. 3 hari 2 malam saya naik truk bersama istri pindah dari California ke Texas. Nggak ada satu hal yang membuat saya itu luntur dari panggilan pelayanan ini. Saya mengasihi pelayanan ini. But if this is the choice, kalau memang ini pilihan antara melayani saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan dan istri, then I prefer to be with her. Saya akan bersama dia. Saya akan rawat dia sampai akhir. Akhirnya saudara kasih, pastor, sebelum pastor kembali ke Indonesia, tolong berkati pernikahan ya. Baik, saya akan lakukan yang terakhir kali. Yang laki-lakinya orang Amerika, yang perempuannya orang Indonesia. Ingat janji nikah? Dan saya katakan begini, John, namanya si John, apakah kau mau menerima Anita sebagai istrimu satu-satunya pada waktu senang maupun susah? Saya bilang tekankan. Yes, I do, Pastor. Jawab yang kedua, apakah kau mau menerima Anita sebagai istrimu satu-satunya pada waktu kaya maupun miskin? Apa jawabmu, John? Dia mikir sebentar. I do, Pastor. Saudara juga pasti jawab gitu kan? Karena belum ngalamin kalau lagi diberkati. Dan terakhir, John, apakah kau menerima Anita sebagai istrimu satu-satunya pada waktu sehat? Di situ saya nggak tahan, saudara. Karena istriku ada duduk lemah di belakang sana di kursi roda. Dia hanya bisa melihat seperti itu. Saya yang bertanya, saya nggak bisa konsentrasi lagi. Apa jawaban mereka, tetapi saya jawab langsung kepada Tuhan. I do, Lord. Yes, Tuhan. Saya mengasihi istriku.
baik pada waktu sehat maupun sakit Tuhan. Dan aku akan merawatnya sampai akhir Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, saya nggak tahu keadaan saudara saat ini. Tapi ingat rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ingat 4 kebenaran itu saudara. Dan rencana Tuhan juga berlaku dalam hidup kami. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa cerita kepada saudara. Tapi mungkin saudara sedang ngalamin. Keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin kekasihmu sedang mengalami. Atau mungkin yang mau menikah. Saya lihat banyak sekali di situ, banyak yang mau menikah. Tapi jangan pernah lupa janji nikahmu. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi dia apa adanya. Amin. Sampai maut memisahkan kita. Till death do us part. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan ada satu pujian saudara, dan saya mengajak singers, pemusik. Saya nggak pernah lupa anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan sejak itu pula Tuhan merencanakan dalam hidupku. Sebagai seorang yang tadinya lain kepercayaan, sekarang Tuhan mau pakai saya. Saya nggak tahu, dari hidup hari ke sehari saya hidup dengan iman. Puji Tuhan saya boleh dipanggil untuk boleh melayani firman Tuhan di tempat ini. Tapi bila sudah sedang menderita, jangan pernah lupa anugerah Tuhan yang kekal adanya.